Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang external flow, yaitu grup F. Di sini perkenalkan, nama saya Dinzulfa Agung Prasetyo dengan NRP 004, dan di sini rekan saya. Saya M. Akmal Nugraha dengan NRP 025. Nah, di sini nih kita akan ngebahas tentang external flow. Menurut kami, external flow itu apa sih gitu? Jadi menurut kami ya, external flow itu yaitu suatu aliran fluida yang bergerak karena adanya suatu objek dari luar, yaitu fluidanya bisa dari udara maupun dari air. Nah, apa sih yang bedain external flow sama internal flow ini? Yang paling mencolok itu kalau kita bisa bandingkan, internal flow itu bergerak di dalam suatu objek. Misalnya yang sehari-hari kita gunakan adalah air bersih, itu mengalir di dalam sebuah pipa. Atau mungkin kita minum melalui sebuah sedotan, itu juga merupakan gerakan dari internal flow. Ya, di sini ada penerapan external flow di dalam dunia marine engineering, yaitu ada dua yang dibahas kelompok kami, yaitu Kami akan ngebahas tentang bulbous bow dan juga propeller kapal. Di sini kita menyediakan 4 pertanyaan, yaitu ada tentang bulbous bow, yaitu apa itu bulbous bow, lalu mengapa bentuknya seperti bola, dan bukankah bulbous bow akan menambah displacement dari sebuah kapal, dan yang terakhir, mengapa bulbous bow hanya digunakan kapal berukuran besar. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yaitu apa itu bulbous bow? Nah, apa sih bulbous bow ini? Bulbous bow ini adalah bagian komponen dari sebuah hull. Nah, bow ini beragam jenisnya. Yang kami bahas di sini adalah bulbous bow. Bulbous bow itu bentuknya seperti bola kapsul yang ada di bagian bawah bow bagian depan. Ya, mengapa bentuk bulbous bow itu seperti bola? Nah, kenapa bentuknya seperti bola nih? Karena gunanya bulbous bow ini adalah untuk menciptakan sebuah gelombang baru yang akan kita jawab apa sih fungsi menciptakan gelombangnya lagi di pertanyaan berikutnya. Jadi kenapa tidak lancip? Kalau lancip dia akan membelah gelombang, sementara tujuannya di sini adalah menciptakan gelombang. Dan bukankah bulbous bow itu menambah displacement dari sebuah kapal? Nah, pada kasus-kasus tertentu bulbous bow ini memang menambah displacement dari kapal dan tentu membuat volume yang harus dipindahkan dari sebuah propeller menjadi lebih besar ketimbang sebelumnya. Tetapi ada kasus-kasus khusus yang membuat bulbous bow ini memberikan keuntungan mekanis nih kepada engine si kapal ini. Lalu kenapa bulbous bow itu digunakan kapal berukuran besar dan gimana sih kecepatannya yang cukup ideal? Nah, berdasarkan jurnal yang kami temukan di jurnal Marine Science and Engineering, bulbous bow ini akan efektif pada kondisi kapal yang besar, menggunakan perjalanan yang panjang, dan juga minimal memiliki kecepatan 6 knots. Nah, di jurnal yang kami temukan, kecepatan efektifnya itu ada di 6-8 knots. Tetapi pada umumnya, apabila kapal itu sudah berada di kecepatan 6-8 knots, itu akan menciptakan sebuah gelombang baru yang akan mengurangi kinerja yang harus dilakukan oleh mesin itu. Gimana sih gelombang yang dimaksud? Nih, begini. Nah, kita kan bisa lihat ini adalah sebuah bulbous bow dari kapal. Nah, apabila hull bekerja, maka hull itu akan menciptakan sebuah gelombang yang membentuk grafik sinus seperti ini. Lalu gunanya bulbous bow ini apa? Nah, gelombang ini pasti akan menambah gesekan dan friction dari sebuah kapal tersebut. Nah, dengan menambahkan bulbous bow, kita akan menciptakan sebuah gelombang baru yang akan menjadi gelombang balas dari si gelombang yang tercipta dari hull ini. Dengan begitu, maka gelombang yang terjadi akan lebih minim dan meningkatkan efisiensi dari mesin tersebut, yang juga akan menurunkan penggunaan bahan bakar di mesinnya. Nah, ini adalah jurnal yang kami temukan yang menunjukkan bahwa bulbous bow ini memang membantu dalam efisiensi dan hull yang reguler itu, bow yang reguler
bow yang reguler itu akan menambah koefisien dari sebuah kapal tersebut. Nah, kita lanjut ke propeller kapal nih. Ada 4 pertanyaan yang kami sajikan untuk mendefinisikan apa itu propeller. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang pertama. Apa sih propeller itu, Adin? Jadi menurut kelompok kami ya, propeller kapal yaitu bagian dari suatu kapal yang bergerak, yaitu dari energi transmisi dari tenaga mesin dikonversi menjadi energi gerak, yaitu digerakkan oleh propeller kapal sehingga kapal bisa maju dan mundur di dalam air. Berarti dia kurang lebih mengubah gerak rotasi menjadi gerak translasi ya, Adin. Nah, seperti itu. Tetapi propeller kapal ini biasanya seperti pernah kita temui di dunia penerbangan, yaitu seperti pesawat zaman dahulu, yaitu menggunakan turbin, dan sekarang digantikan menggunakan turbojet. Oh, seperti kapal pesawat-pesawat militer di zaman dulu ya. Tapi sekarang udah digantikan dengan jet Turbojet. engine. Iya. Oke, kita definisi kedua nih. Bilah daun propeller kapal. Karena yang kita lihat jenis-jenis bilah propeller kapal ini kan berbeda-beda ya. Apa sih maksudnya yang berbeda-beda nih dan apa sih gunanya? Ya, bila propeller kapal ini sangat mempengaruhi dalam external flow, karena menurut jurnal yang kami baca, yaitu bila propeller kapal daun yang berbeda-beda itu membuatkan external flow yang berbeda, seperti lebih banyak bila dalam suatu propeller kapal akan menjadikan kapal lebih stabil dalam mendapatkan gravitasi. Hal tersebut dikarenakan adanya stabil antara udara yang didapatkan oleh propeller, sehingga tekanan dari suatu bilah cukup teratur, dan bila dari propeller kapal ini menjadi external flow dikarenakan adanya gerakan dari bow kapal atau bulbous bow kapal yang bergerak membuat external flow yang menyebabkan terkena kepada propeller kapal. Hal tersebut menjadikan wake yang di kapal itu cukup besar, terutama di bagian stern kapal. Oke, berarti kita nemuin kasus baru ya, Adin. Mungkin bisa kita selesain di akhir nanti ya. Nih, kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih pengaruh dari propeller ini terhadap bentuk fluida yang dihasilkan? Gimana nih bentuk fluida yang dihasilkan propeller ini, Adin? Ya, fluida yang dihasilkan propeller yaitu yang pertama, yang gambar tentang adanya gelembung-gelembung air, itu adalah suatu kavitasi dari suatu propeller yang menyebabkan propeller ini bisa umurnya cukup pendek atau terkikis karena suatu kavitasi, karena tegangan yang begitu cepat di dalam mesin yang menjadikan propeller terkena panas dan udara fluida yang dingin sehingga propeller dapat terkikis. Dan di dalam foto kedua ini terjadi yang dijelaskan seperti tadi oleh Akmal, yaitu bulbous bow yang bergerak sehingga terkenanya bagian propeller kapal yang menyebabkan fluida di aliran propeller kapal melebar menjadi wake. Oh, berarti karena ada bulbous bow ini jadi ada turbulensi nih ya di bagian propeller. Ya, yang turbulensinya cukup besar. Oke, kita lanjut dulu. Jadi dari yang kita temuin nih di jurnal yang kita baca tadi, sebenarnya kita udah menemukan nih solusi bagaimana nih caranya mencegah turbulensi yang terjadi di propeller akibat bulbous bow kapal. Gimana nih, Adin? Ya, yang dijelaskan Akmal itu benar, yaitu bulbous bow kapal yang turbulensi atau external flow itu terjadi dapat kita minimalisir dengan bagian stern kapal yang dilebarkan, sehingga yang external flow yang terkena di propeller kapal itu tidak terlalu besar dan wake yang dihasilkan itu tidak terlalu melebar sehingga turbulensi tidak sampai besar. Oh, berarti itu ya yang nyebabin kapal-kapal zaman dulu tuh kan kayak kapal Titanic itu di depannya lancip tuh sampai ke belakang nanti lancip lagi, tapi di kapal sekarang karena udah ada bulbous bow jadi sternnya ini lebih tumpul ya. Ya, Untuk benar mencegah turbulensi di propellernya. Oke. Mungkin itu hasil diskusi yang kami lakukan dan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan sampai selesai. Dan sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.